Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Eza Valevi dengan konten dan channel yang baru. Saya mau nge-explore di tempat yang baru juga. Apa? Kota Batam, cuy. Mantap. Apa keseruannya? Gak akan jauh beda. Pokoknya saya mau nge-explore di Kota Batam, tempat tinggal dan tempat yang baru. Oke, see you. Apa keseruannya? Saksikan. Halo, sekarang aku lagi berada di Kampung Vietnam. Kampung Vietnam ini tahun 1979 PBB membantu pengungsi Vietnam. Pokoknya ini menjadi tempat sejarahnya di mana orang-orang Vietnam mengungsi di Kota Batam. Explore Batam. Oke, semua penonton subscriber Eza, sekarang Eza lagi explore di Batam ya, di kampung Vietnam. Sejarahnya orang Vietnam mengungsi di sini, mantap. Ini tuh ex-PMI dulu, hospitalnya dari sini, tapi ini buat PMI-nya, bukan rumah sakit, karena rumah sakitnya ada di dalam sana. Jadi peninggalan pengungsian Vietnam masih utuh. Selain tadi tuh ada pagoda Puan Antum yang tadi kita datengin. Terus ini masih banyak lagi sebenarnya, kita eksplor lagi ke dalam yuk. Ayo. Lebih banyak, nanti kita ke museumnya. Nah, untuk saat ini kawasan pengungsian Vietnam ini juga dulu sudah ada pengungsi Vietnam ini, PDAM-nya udah ada. Sumpah, ntar dulu.
agak susah ya kita sebutinnya ini. Soalnya bahasa-bahasa Vietnam. Caranya tuh banyak banget. Subhanallah. Jadi dia mau ngeliat ya dulu gimana sih waktu mereka datang ke sini berbondong-bondong dari Vietnam datang pakai kapal ya, bukan pakai pesawat kayak. Ini rusak guys. Itu ada kapalnya. Ini kapal mau kemana guys? Kalau kapal ini aslinya dulu orang Vietnam datang ke sini pakai kapal ini. Ini hanya replika. Oh. Sekarang itu dulu kayu masih ada, tapi karena mengikuti zamannya jadi kena hujan, kena panas, hancur. Akhirnya sekarang dijadiin replika ini. Jadi dulu mereka datang ke sini tuh pakai kapal ini. Dan dulu datang ke sini tuh kapal ini muatannya hanya berapa orang, tapi karena dia ngungsi karena ketakutan waktu perang Vietnam itu, akhirnya jadi banyak yang naik nggak sesuai dengan kapasitas ya. Iya, Terus iya. ini juga mobil-mobil mereka yang dulu dipakai sama orang Vietnam selama berada di pengungsian ex Vietnam. Nah ini tempatnya. Bagus. Pikir ada orang tinggal sini. Kalau sekarang tinggal penjaga aja, kalau untuk yang tinggal nggak ada di sini. Oh, wih cakep deh. Yang jagain ada ya? Yang jagain ada, yang jagain dari BP Batam. Jadi tempat ini dulu memang Kalau ini bekas apa bangunan-bangunan ini? sama ini kayak barak gitu sih. Barak. Di sini di depan ada museum. Kita ke museum aja biar lebih jelasnya, karena mudah-mudahan nanti ada bapaknya ya yang ngejelasin di sini. Oh, ini ada. Nah di depan ini juga ada penjara dulu untuk anak-anak atau buat orang-orang Vietnam yang bandel-bandel di sini. Oh. Jadi ini penjaranya. Halo, sekarang Eja posisinya lagi ada di tempat penjara. Konon katanya tempat penjara ini untuk anak-anak orang Vietnam ini yang nakal katanya. Dimasukin ke sini. Mantap kali. Mau? Kang Yoga mau? Dimasukin sini mau? Enggak mau. Masuklah. Enggak mau. Masuk. Nah, seperti ini. Ngeri kali ya. Oke, sekarang kami lagi di depan Gapura ya, Gapura Museum Vietnam. Mantap, apa keseruannya? Nanti langsung aja. Sebenarnya nggak seru sih, kita lebih kayak yang sedih, prihatin juga iya. Rupanya ternyata dulu tuh ada yang datang ke sini, ngungsi ke sini ke Indonesia loh, tapi orang Vietnam, negara tetangga kita. Jadi kita masuk dulu ke dalam, kita lihat di museumnya ya. Jadi pertama kali datang sini gimana-gimananya, biar enak kita ngejelasinnya. Sok, ya. Silakan, monggo. Jadi mungkin ini gambarannya. Bapaknya tuh, kamu bapaknya. Assalamualaikum. Oke, sekarang aku ketemu sama Bapak yang tugas di kampung Vietnam ini. Kenalin Bapak, namanya siapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Adnan. Kalau tugas di sini cukup lama, dari 1987. Cukup lama ya. Sempat membaur sama pengungsi dan juga saksi sejarah. Sekarang ini saya di sini sebagai dituakan supervisornya, kemudian sebagai tour guide-nya untuk wilayah ex Camp Vietnam atau Kampung Vietnam, biasa disebut umum, yang sekarang sudah kita rubah menjadi sebuah museum dengan nama Museum Wisata Sejarah Kemanusiaan Dalam Batam. Oke. Jadi gini Pak, langsung ke intinya. Ya. Ini pengungsi Vietnam ini sampai berapa lama tahun di sini di Batam? Batam. Oke. Untuk lama, lumayan cukup lama. Cukup lama ya. Sekitar 16 tahun.
Wis. Jadi di depan kita ada market seluas 80 hektar. Ini dibangun tahun 1979. Berapa hektar Pak? 80 hektar. 80 hektar. Langsung dibuka camp ini oleh Pak Harto 1 Januari 80 atas dasar kemanusiaan untuk penampungan pengungsi Vietnam Selatan yang berada di Indonesia akibat perang di negaranya pada tahun 1970-an. Nah, setelah ini dibuka, pengungsi yang ada di Indonesia, Vietnam Selatan, itu dikumpulkan di sini menjadi satu. Di sinilah difokuskan senternya selama 16 tahun. 16 tahun. Ya. Dengan terdata jumlah jiwa, ini terhitung kurang lebih 250.000 jiwa. Kemudian di belakang kita ada beberapa lukisan. Ini adalah kisah nyata perjalanan mereka mengarungi Laut Cina Selatan nyebrang wilayah kita Indonesia. Masuk pertama di Natuna. Kita camp pertama Natuna, ini camp kedua. Oh, ini di sini camp kedua ya. Camp kedua. Kalau camp pertamanya Natuna. Di Natuna. Konon katanya Pak, Ya. kekurangan seperti perempuan, ya kan? Terus si para laki-lakinya ini merebutkan perempuannya ini Pak, sampai terjadi pemerkosaan atau segala macam. Betul nggak itu Pak? Oh, itu kasus. Ini ceritanya. Karena tadi jumlahnya cukup banyak ya. Cukup banyak. Katakan tadi. Jadi 80 hektar ini pada saat itu nih masuk dari pos pertama itu juga camp mereka kiri kanan jalan ya. Karena kita ini kehidupan sosial, otomatis ada terjadi kriminal di dalam masyarakatnya. Ya seperti kita Indonesia juga lah, katakanlah satu desa itu atau satu kelurahannya mungkin ada yang kemalingan. Jadi kasus pencurian, judi, minuman keras, pemerkosaan juga ada di sini. Nah, tapi dapat ditangani oleh pemerintah kita bersama PBB. Misalnya pemerkosaan. Seperti contohnya patung humanity. Nah, itu wanita Vietnam yang diperkosa umur 16 tahun sesama mereka. Ditangkap pelakunya, tangkap dipenjarakan, dibina, tapi tidak menjalani hukuman karena pengungsi tidak berlaku hukum. Dibina kalau dalam berapa bulan umpamanya, nanti baru dikembalikan ke perumahannya atau ke masyarakatnya kembali. Kalau dia ngulang lagi nanti langsung tangkap dan kembalikan ke negara asal. Ini kondisi tahun 78. Tahun 78. Nah, kalau ini satu kapal, jumlahnya masuk pertama sekali 22 Mei 1975 di Indonesia. Tahun 75 dia masuk. Iya, ada satu kapal ini ada 40, ada 60 tergantung kapasitas kapal. Nah, ini sedang mengarungi Laut Cina Selatan. Ini kondisi di Natuna. Ini menurut cerita mereka yang sampai di sini. Iya. Berapa bulan nih Pak kira-kira? Ribuan perahunya tenggelam. Tenggelam tuh. Tidak memakan bulan. Dan kalau datang ke Indonesia, mereka berapa hari berapa bulan? Jadi kalau kita ngobrol sama mereka saat itu, kalau kondisi sekarang ini udah musim timur ya, udah ini 4 atau 3 hari bisa masuk ke Indonesia. Tapi kemarin beberapa bulan yang lalu itu utara, ini ribuan perahu mereka tenggelam. Jadi kalau ada umpamanya perahu tenggelam di sini, mereka hanya bisa nonton. Pindah kapal juga akan tenggelam sama-sama. Sedang di lautan, udah sampai di kita. Nah, kalau ada meninggal seperti ini langsung dibuang ke laut. Langsung dibuang ke laut. Ini kita lihat ada tanggul, langsung dibuang. Jadi tanpa harus menunggu ke darat. Kenapa? Takut terjadi penyakit busuk. Iya. Langsung dibuang. Nah, itulah. Dimasuk juga di Asia, di antaranya Malaysia, Hong Kong, Filipina, Thailand, dan kita Indonesia. Jadi beberapa ya, beberapa negara ini ke beberapa negara juga ya. Kalau kita ngobrol sama mereka, tujuan utamanya bukan ke Asia sih, tapi ke Australia. Tapi karena tadi Bapak katakan tadi ombaknya cukup luar biasa, hanya mereka pasrah. Kalau bertahan di sana pada saat itu mereka bilang ini akan dibunuh karena udah kalah. Oke, kita lanjut di sana. Kita lihat ada beberapa nama. Beberapa nama ini ya Pak. Dan juga zona-zona. Ada berapa zona Pak di sini Pak? Di sini waktu itu kalau nggak salah ada 5 zona. Ada 5 zona. Nah ini di sini waktu itu juga ada ruang kantor informasi yang berbahasa Inggris dan bahasa mereka. Jadi selama kita mengurus mereka, kita hanya menggunakan 2 bahasa. Jadi ini nama-namanya ya? Nah ini nama-nama mereka dan nomor coba bisa dilihat di Zoom. Nah, jadi selama mereka berada di sini oleh pemerintah kita dan PBB dibentuk zona A, zona B, zona C, dan zona. Ini setiap zona misalnya jumlahnya 2045, bahkan bisa lebih. Cukup banyak ya Pak ya? Iya.
Jadi satu zona ini cukup banyak. Nah ini nomor dan lambung kapal. Tujuan ini pertama untuk mempermudah proses pendataan. Kedua, kalau ada surat masuk, ruang informasi cukup memanggil nama dan nomor lambung kapal mereka. Iya, Nah, kemudian dengan membawa kad pengenalan seperti ini kayaknya sejenis KTP. Iya, iya. Sejenis KTP. Ini digunakan untuk di sini, tidak berlaku untuk di luar. Iya, Misalnya, jadi cukup untuk lingkungan di sini iya, aja ya. Jadi misalnya situ dapat surat dari Amerika, Iya. nanti membawa ini, petugas pos akan menyocokkan dengan data yang ada. Iya, iya. Nanti suratnya baru dikasihkan ataupun kirim. Ini foto-foto pengungsi ya. Ini foto para dosen. Ternyata harus mereka ini selama di sini tidak hanya duduk makan, tetapi mereka bisa ditengok. sekolah. Sebatas les seperti bahasa Inggris, Jerman, Prancis. Ini para guru-gurunya. Guru yang didatangkan dari Universitas kita Indonesia, dari USU Medan, dari Pekanbaru. Nah, kemudian dari UNHCR sendiri. Dari Amerika, Australia, Jerman, Membantu Prancis. lah ya. Iya. Membantu. Kalau kita ini apa nih Mas? Kayaknya relawan ya. Relawan ya. Ini kita lihat ada 1982, 83 ini aktivitas para petugas kita dalam melayani pengungsi Vietnam yang ada di Camp Pulau Galang. Dan misinya katakan tadi adalah kemanusiaan. Luar biasa ya, Pak. Nah, oke, sekarang kita lihat kapal, ini kapal. Oh, ini Kayak kapal proses yang- pengangkatan kapal. Jadi di sana tadi ada 2 kapal itu masih asli. Coba bisa di kamera. Ini kapal yang Ya, ini kapal-kapal mereka dari Vietnam. Begitu sampai di Indonesia disandarkan ke darat, orang yang dibawa naik. Nah, pada tahun 2000 ide dari Menteri Pertahanan Wanita, kalau nggak salah Bapak waktu itu, beliau perintahkan ke otorita, tuh kapal Vietnam punya, iya. Nah, gimana bisa nggak diangkat kira-kira? Nah, langsung otorita mengerjakan, diangkat tahun 2000. Kita dudukkan di sana, kita renovasi kembali. Sekarang sudah menjadi sebuah objek wisata sejarah. Jadi dalamnya masih asli. Itu disampul sedemen sedikit hanya untuk kondisi cuaca. Ini para staf dari PBB yang ikut bertugas di Pulau Galang. Di sini kita lihat ada beberapa karya tangan mereka. Ternyata mereka orang-orang kreatif. Nah, mereka juga ternyata mereka punya profesi. Yang lari ini tidak saja petani nelayan, tapi dokter, bidan, sarjana, dosen, mahasiswa, bintang film dan sebagainya, guru, pelajar. Nah sampai di sini misalnya dia seorang dokter atau bidan langsung dikaryakan di rumah sakit, membantu teman-temannya yang ada di camp. ini tangan-tangan mereka ya. Ini karya tangan mereka semua. Nah ini peralatan yang disiapkan oleh PBB, peralatan makan, peralatan pertanian. Jadi profesi tadi sampai di sini aktif kembali, Pak. Ini ukir tangan. Nah ini ukiran tangan mereka. Bisa di. Ya, mereka orang yang kreatif. Coba bisa Ya. di ini. Kamu juga. Karya tangan mereka, termasuk yang ini, termasuk kampas. Nah, ya, mereka juga orang kreatif. Nah, karena tadi katakan ini camp kemanusiaan. Jadi ada aktivitas pada saat itu, terjadi proses pasar, jual beli sesama. Nah untuk keuangan ini dari keluarganya yang ngirim. Jadi ada dari Amerika, Australia, dan di sini waktu itu ada money chain, ada surat menyurat, yang Pak katakan tadi, ada juga money chain-nya. Jadi tergantung mereka mau pakai dolar atau mau pakai rupiah. Nah, bahasa yang jelas tadi. Bahasa Inggris dan bahasa mereka. Kalau ini apa, Pak? Kalau ini hanya sebatas permainan. Ini biasanya dilaksanakan kalau mereka Imlek atau Natal. Nah, ini sejenis permainan aja, sama dengan seperti yang sana. Iya. Sama itu. Masalahnya kayaknya sejenis jarum ya. Oke. Dan ini juga mereka orang kreatif. Jadi karya tangan mereka semua, Mas. Luar biasa ya. Ini sendal juga buatan Jadi mereka. mengungsi di sini sekaligus diajarkan untuk. Iya, ada BLK-nya. Iya, betul. Jadi begitu nanti dia terpilih ke luar negeri, mereka sudah punya keahlian. Nah, ini juga karya tangan mereka, ada 4 musim kita lihat di sini. Ini semua karya tangan mereka. Jadi kira-kira pengungsi Vietnam ini berapa negara, Pak?
Kalau Vietnamnya aja yang mengungsi ya hanya satu negara yaitu Vietnam, cuma yang selatan. Iya. Karena dia sudah kalah. Ke berapa negara? Nah, untuk pengiriman ke luar negeri, motif larinya ada dua. Pertama tadi menghindari perang, kalau bertahan di sana akan dibunuh. Kedua, mereka punya harapan, mudah-mudahan hari ini ada kehidupan baru. Nah, ternyata sampai di sini mereka memperoleh keberuntungan. Ada negara sponsor yang disiapkan oleh PBB, namanya Refugees Program. Nah, program ini yang menyelamatkan mereka, terkirim di berbagai negara seperti ke Amerika, Australia, Jerman, Jepang, Prancis, Kanada. Nah, seperti itu. Mereka menetap di sana, kemudian bekerja sesuai profesi. Nah, kemudian juga tidak boleh juga untuk kembali ke negara mereka pada saat itu. Nah, jadi menetap di sana, dikasih pekerjaan sesuai profesi, langsung ditukar warga negaranya. Nah, misalnya Amerika ngambil, ya tukar warga negara Amerika. Nah, ini juga kelihatan mereka. Di sini ada nama saya. Oh, ada nama Bapak di sini. Ini teman Bapak dulu. Dia di sini kerjanya ini. Jadi begitu dia mau berangkat dapat sponsor ke Kanada, saya mau kasih kamu hadiah. Waduh. Setelah ini saya dapat hadiah nggak dari Bapak? Ini nggak ada. Oh, nggak ada ini. Kosong nih Lagi kosong nih. Sorry dulu. Kalau ini apa, Pak? Nah, ini mungkin situ juga tahu. Ini seorang pandu pramuka sedunia. Oh iya. Ini karya tangan mereka. Kenapa? Karena di sini dulu ada aktivitas kepramukaaannya juga. Ada guru yang mengajarkan. Ya, luar biasa. Kalau ini juga karya tangan mereka, termasuk fasilitas telekomunikasi, pos perkantoran dan sebagainya disiapkan. Nah, ini karya tangan mereka. Ini apa nih? Alat penggilingan kacang kedelai. Oh iya. Proses pembuatan tahu. Begini. Karena pada saat itu Mas, ya bahan 9 bahan pokok ini bahan mentah dibagikan. Mereka masak masing-masing. Berartinya di sini bertani juga? Ya, mereka bercocok tanam sesuai profesi. Misalnya dia seorang petani, ya tanam sayur-sayuran, tanam buah-buahan. Karena tadi ada pasar. Ada pasarnya juga. Proses ini sumbangan pemerintah Australia. Sumbangan Kita Australia. lihat bangunannya masih asli, lapis asbes dan juga rangka besi. Saya bangunan Kusennya zaman dulu luar kita biasa. ganti karena kusen pintunya, jendela kita ganti kan udah lapis dulu dari kayu. Ini kita lihat ada foto Pak Harto 1 Januari 80 yang Bapak katakan tadi. Beliau langsung buka weekend 1980 atas dasar kemanusiaan. 1995 ya, 1995. Ini yang tersisa setelah dikirim ke negara ketiga. Sisa 4.000 lebih kalau nggak salah. Ini demo menuntut kelayakan hidup. Artinya mereka ini tidak mau lagi kembali ke Vietnam. Tapi demo ini bukan ke Indonesia, tapi ke UNHCR ya, karena UNHCR yang punya program. Nah, gitu Mas. Jadi Mereka betah di sini atau ya gimana Mas? ya, maunya mereka tinggal di sini. Tinggal di Indonesia Ya, ya. tapi dalam perjanjian kerjasama tadi itu ada item terakhir itu kita Indonesia tidak menampung untuk selamanya. Hanya sebatas proses peperangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini sebelah ini juga kita bisa melihat dan akhirnya ini bisa bisa ditertibkan dan mereka bisa kembali ke Vietnam. Tapi sebelum proses pemulangan delegasinya kemarin. Mereka dijemput kemudian membuat perjanjian bersama PBB, terutama perjanjian keamanan dan sebagainya. Cukup mengharukan juga ya Pak ya. Dan selama perjalanan camp kita termasuk camp terbaik di Asia. Ya, ini diakui oleh PBB dan dunia internasional. Luar biasa. Jadi betul-betul selama camp berlangsung 16 tahun ini kita memanusiawikan mereka sebagaimana kehidupan kita sehari-hari. Mereka juga punya hak, punya kewajiban dan sebagainya. Nah, di sebelah ini kita lihat ada Pak Habibie, kemudian Pak Faisal Tanjung, Pak Ali Cikumaat, dia baru menggendong seorang pengungsi. Ini proses pemulangan September 1996. Kita lihat 1000 wajah. Jadi waktu itu sebelum proses pemulangan, petugas kita bisa terlebih dahulu bersama PBB mendata mereka, mengambil fotonya, kemudian nomor asilum seeker, nomor lambung kapal dan sebagainya. Orang-orang Vietnam semua Iya, ini ini ya. Vietnam semua. Oh, Sebagian biasa. juga mungkin ada Kamboja. Jadi selain Vietnam ada juga Kamboja. Kamboja tidak ramai, sekitar 5.000 lebih lah. Oke, kita
kita lanjut di belakang kita. Nah ini foto proses pengulangan terakhir 1996. Ini tadi sama seperti itu. Nah Ini Garuda ini apa Pak? Garuda ini proses pengulangan tahun 1996. Jadi deportasinya ada 2, kapal laut dan Bandara Hangarim. Ini langsung dipulangkan. Ini kita lihat para petugas kita dari kepolisian dan BRIMOB dalam menangani proses pengulangan pengungsi Vietnam yang ada di Pulau Galang. Makanya jarang ya Pak ya yang eksplor tentang sejarah kan. Ya. Dan kebetulan saya ini pendatang baru di Batam Pak. Nah saya dari Bandung, kebanyakan di Bandung itu banyak monumen sejarah Insinyur Soekarno. Nah kebetulan saya datang ke Batam pengen mengecek tentang sejarah di Batam tuh yang lebih ini apa? Oh ternyata Ya. Vietnam nih ada nih Ya. katanya. Saya Ya, datang jadi sini. inilah campnya seluas Campnya. tadi 80 hektar. 80 hektar. Semoga dengan adanya acara ini dapat membantu kami, Amin. terutama memperkenalkan sejarah yang ada di Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berperi kemanusiaan. Iya, betul. Dan sukses di dunia internasional dengan jumlah manusia yang begitu banyak. Nah, ini satu kebanggaan. Dan sampai saat ini daerah ini pun atau Camp Vietnam ini masih membanggakan nama bangsa kita di dunia internasional. Iya, betul. Oke, para sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Selamat bekerja dan semoga sukses selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Akhirnya perjalanan di Museum Kampung Vietnam ini selesai. Mantap, luar biasa eksplornya, penuh dengan rasa sedih, rasa bangga, rasa terharu. Mantap, bergebu-gebu bro. Eksplor yang keduanya nggak tahu apa, pokoknya kalian komentar aja di bawah ini, oke? Pokoknya kalian mau komentar apa tentang di Batam, saya langsung lakonin, ya kan? Kang Yoga? Siap, oke, mantap. Sekian dan terima kasih mohon bantuannya untuk support, share seluas-luasnya, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.